Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang objek new dan objek old pada DML trigger. Nah, objek new dan objek old ini adalah objek yang hanya bisa Anda akses di dalamnya DML trigger. Ya, di luar DML trigger tidak bisa Anda akses. Penulisannya seperti ini, new dan old. Nah, pada video sebelumnya Anda sudah melihat bagaimana cara trigger bekerja. Tapi karena pada video sebelumnya saya hanya membuat pengantar awal, maka proses dari triggernya sendiri hanya berbentuk apa? Hanya berbentuk mengeluarkan notifikasi, dan mengeluarkan notifikasi. Nah, kita belum menyentuh data yang membuat triggernya berjalan. Loh, kenapa bilangnya seperti itu? Saya ingatkan lagi, DML trigger berjalan pada saat apa? Berjalan pada saat ada perintah insert, update, delete. Nah, berjalan pada saat ada perintah insert, update, delete yang dijalankan tentu saja. Nah, seperti namanya, data manipulation language. Ketika Anda menginsert, ketika Anda memasukkan data, ada data baru yang masuk. Ketika Anda mengubah data, ada data lama yang akan hilang, dan ada data baru yang akan menggantikan data yang lama ini ketika update. Ketika Anda delete, ada data lama yang akan dihapus. Nah, berarti sebenarnya pada saat Anda menjalankan sebuah DML trigger, pada saat sebuah DML trigger berjalan, di situ ada data. Nah, tapi pada video sebelumnya kita belum membahas tentang data-data tersebut. Nah, sekarang untuk membantu bagaimana kita mengakses atau membaca data-data ini, data-data yang membuat triggernya berjalan, disitulah muncul dua objek ini, new atau old. Nah, new atau old ini sendiri adalah sebuah pseudo record, ya, sebuah pseudo record. Nah, karena seperti namanya pseudo record, berarti new atau old ini akan memiliki kolom-kolom, ya, seperti yang Anda ketahui, sebuah objek atau sebuah variabel bertipe record, maka variabel ini akan mewakili baris data, Nah, karena sebuah record mewakili baris data, maka di dalam record bisa memiliki kolom-kolom. Nah, kalau record kan kita deklarasikan sendiri, kita bisa menentukan, oh kolomnya apa saja. Kalau new dan old ini kita tidak bisa mendeklarasikan sendiri. Otomatis akan ada. Ketika Anda membuat sebuah trigger, ya, maka new dan old ini otomatis bisa Anda akses tanpa perlu Anda deklarasikan. Nah, kolomnya seperti apa? Nah, kolom dari new atau old mengikut pada tabel dari triggernya. Ya. Ketika Anda membuat trigger, pasti ada kata-kata on nama tabel. Maka new atau old ini akan mengikuti kolom-kolom pada nama tabel yang Anda sebutkan itu. Nah, sekarang saya coba tunjukkan juga ya. Ini hampir lupa. Saya tunjukkan juga. Lalu, new atau old ini bagaimana terisinya? Bagaimana proses yang membuat new atau old ini bisa terisi? Nah, ketika Anda menjalankan sebuah perintah insert, maka pseudo record yang terisi adalah new. Ketika Anda menjalankan sebuah perintah insert, yang diisi adalah pseudo record new. Isinya apa? Tentu saja data baru yang Anda masukkan. Ketika Anda mengupdate, maka yang diisi adalah new dan old. Nah, new berisi apa? Kalau pseudo record new berisi data baru yang akan Anda masukkan. Kalau old-nya berisi data lama yang akan Anda gantikan dengan data baru. Data lama yang akan Anda tindih dengan data yang baru. Nah, karena itu terisi dua-duanya, new dan old. Terakhir, bagaimana kalau delete? Kalau delete yang terisi hanya old saja. Ya, hanya old saja.
Kenapa? Ya, jelas. Kita menghapus data. Tidak ada data baru yang mau kita masukkan. Kita hanya mengurangi data yang sudah ada. Nah, karena kita hanya mengurangi, maka yang tampil, yang terisi hanya yang old saja. Ini. Nah, kalau Anda sudah tahu pada saat insert yang mana yang terisi, pada saat update yang mana yang terisi, pada saat delete yang mana yang terisi, nah, Anda sudah tahu, oh berarti kalau saya membuat trigger insert, yang bisa saya akses adalah new. Kalau saya membuat trigger update, maka yang saya bisa akses adalah new dan old. Oh, saya membuat trigger kondisinya delete, maka yang bisa saya akses adalah old saja. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba membuat contohnya. Contoh pertama, saya mau memodifikasi, ya, saya mau mengubah sedikit trigger pada video sebelumnya. Jadi, trigger untuk menampilkan notif ya, pada saat data dosen tersimpan. Tentu saja ada perbedaan. Notif harus menampilkan nama dosen yang tersimpan. Nah, ketika Anda menjalankan perintah insert ke tabel dosen, ya di situ kan pasti ada nama dosennya ya. Ketika Anda menjalankan insert pada tabel dosen, ada nama dosennya. Nah, nama dosen yang berhasil Anda insert inilah yang ditampilkan pada notifikasinya. Itu yang saya maksud. Oke, insert Anda berhasil. Namanya siapa? Itu tampil di notifikasinya. Nah, sekarang bagaimana query-nya? Create or replace trigger TR-INS dosen. Ini masih sama ya ininya ya. After, karena setelah disimpan kan berarti after insert on dosen ya, seperti ini. Jangan lupa for each row. Agar apa? Agar jika datanya masuk 10 data secara langsung, maka 10 kali berjalan triggernya. Jika datanya masuk 5, maka 5 kali berjalan triggernya. Jangan lupa di situ. For each row. Nah, begin, end. DBMS output titik put underscore line data dosen dengan nama. Nah, kita ambil namanya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, new dan old ini adalah sebuah record. Maka kita panggil new. Kenapa new? Ingat, pada saat insert yang terisi hanya sudo record new. Old-nya kosong. Jadi kita tidak perlu mengakses old-nya. Nah, kita perlu mengambil nama. Nah, saya ulang lagi. Tadi saya sudah bilang, ketika Anda menggunakan new atau old, nah, karena new atau old ini ada record, tentu saja memiliki kolom-kolom. Ya, memiliki kolom-kolom. Kolomnya apa? Kolomnya mengikuti ke tabel dari triggernya. Kolomnya mengikuti tabel dari trigger on dosen. Maka kolom dari new ini, ya, kolom dari sudo record new ini akan sama dengan tabel dosen. Kita tuliskan. Nah, nama dosen di tabel dosen ya, nama dosen, seperti ini. New titik nama dosen. Ini cara untuk menggunakan record yang basic ya. Kita sebutkan nama recordnya, titik nama kolomnya. Ini nama recordnya, titik nama kolom. Saya kasih tambahan lagi, sudah tersimpan. Nah, seperti ini. Saya copy. Saya jalankan di SQL Plus. Trigger created sudah berhasil. Kita uji coba sekarang. Insert into dosen. Values DT 003. Namanya tes. Kok nggak 6 orang ya? Tetsu. Saya suka sekali dengan Jepang. Nah, Anda lihat
data dosen dengan nama Tetsu sudah tersimpan. Nah, triggernya sudah bisa membaca, oh data yang mau dimasukkan seperti ini, adalah data ini. Nah, kita sudah bisa membaca. Lewat mana membacanya? Ya karena kita memanggil ini, new nama dosen ini. Coba nama lain, DT004. Maaf. Ini sepertinya insert saya ketekan ini. Oke. Seperti ini, coba. Nah, maaf, saya lupa petiknya. Nah, seperti ini, saya enter. Nah, data dosen dengan nama Takumi sudah tersimpan. Nah, sudah bisa masuk dan triggernya sudah bisa berjalan. Sudah bisa membaca datanya. Nah, ini ya contoh pertama untuk penggunaan new atau old. Saya menggunakan new karena kenapa? Prosesnya adalah insert. Ya. Kenapa saya tahu kolomnya nama dosen di sini ya? Karena tabel dari triggernya adalah tabel dosen. Ada kolom nama dosen. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan buat contoh kedua. Di contoh kedua ini akan sedikit lebih kompleks ya. Trigger untuk memeriksa apa ini? Saya tulis catatan saya. Memeriksa apakah program studi masih memiliki mahasiswa sebelum dihapus. Jika masih ada mahasiswa, maka data prodi tidak boleh dihapus. Nah, seperti yang Anda ketahui, kalau kita menghapus data yang masih punya foreign key, misalnya delete from program studi, misal saya seperti ini. Nah, error yang keluar seperti ini, integrity constraint, bla 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 bla, violated child record found. Nah, kan bahasanya kalau untuk orang awam mungkin mungkin kurang bisa dipahami ya. Sulit dipahami. Nah, di sini kita coba kita custom agar apa? Agar pesannya lebih bisa kita ketahui. Oh, mahasiswanya masih ada. Karena ada data mahasiswa pada prodi tersebut, maka data prodinya tidak boleh dihapus. Ya. Ketika kita menjalankan perintah delete pada tabel prodi, ya. Ketika kita menjalankan perintah delete pada tabel prodi, kita cek data yang mau kita hapus ini masih ada nggak data mahasiswanya? Oh ternyata ada. Kalau ternyata ada, nggak boleh kita delete. Seperti itu. Nah, bagaimana query-nya? Pertama-tama ya kita buat dulu. Create or replace trigger. tr del prodi, misal seperti ini. Nah, kalau tadi ini kan kalau dari video sebelumnya dan pada contoh sebelumnya juga, kita menggunakan after terus-menerus. Nah, sedangkan pada kondisi ini, pada kondisi contoh yang kedua ini, kita tidak bisa menggunakan after. Loh, kenapa tidak menggunakan after? Karena kalau kita menggunakan after, data prodinya hilang duluan. Nah, sedangkan tujuan dari triggernya ini adalah sebelum data prodinya dihapus, ya, sebelum data prodinya dihapus, diperiksa dulu. Nah, berarti di sini untuk contoh kedua ini kita menggunakan timing yang berbeda. Kok dari video sebelumnya kita menggunakan after, pada contoh kali ini kita menggunakan timing before, sebelum. Delete ya sebelum dihapus, on program studi. Sama for each row. Nah, sekarang saya perlu sebuah variabel dulu. Declare, begin, dan terakhir end. Saya perlu sebuah variabel dulu untuk apa? Untuk ini menampung hasil pemeriksaan saya. Ada nggak mahasiswanya? Kalau nggak ada, ya sudah. Kita bisa delete. Kalau ada, kita nggak boleh delete. Seperti itu. Saya deklarasi variabel. Nah, Anda lihat.
Di trigger tidak ada penggunaan kata kunci is, ya, s atau is tidak ada. Nah, kalau Anda mau mendeklarasikan variabel, Anda sebutkan declare seperti ini. Kalau di function, di prosedur beda ya. Is nama variabel begin, is nama variabel begin. Itu kalau prosedur atau function. Trigger kita menggunakan lagi declare. Declare cek int saya kasih nilai sama dengan 0 seperti ini. Lalu saya cek dulu, ada nggak mahasiswanya? Select, saya pakai count gini aja. Count name into check from mahasiswa where kode prodi sama dengan, nah kita prosesnya apa sekarang? Delete. Kalau delete, seperti catatan di atas, yang terisi hanya old saja. Maka, old titik kode prodi. Loh, kok tahu kode prodi? Nah, karena kan kolom tabelnya kan tabel program studi. Maka, old ini akan memiliki kolom-kolom di tabel program studi. Ada kolom kode prodi. Nah, if jika cek di atas 0, then, nah, jika ceknya di atas 0, jika ceknya, jika mahasiswanya masih ada, data mahasiswa masih ada, maka kita harus menghentikan query-nya. Query-nya nggak boleh jalan. Begini, trigger, apapun yang dilakukan sebuah trigger, ya, selama dia tidak menghentikan query-nya, maka query asli tetap berjalan. Saya coba contohkan ya. Data tidak boleh, misal saya tunjukkan seperti ini, dbms output line, data tidak boleh dihapus. Nah, saya coba jalankan dulu dengan kondisi seperti ini dulu. Anda biar bisa melihat perbedaannya. Saya copy, paste di sini, enter. Nah, trigger created, triggernya sudah berhasil. Sekarang saya coba delete. Delete from program studi where kode prodi sama dengan 41015. Ini data yang ada. Data yang ada di data mahasiswanya masih ada. Saya jalankan. Nah, Anda lihat errornya. Pesannya benar, keluar. Data tidak boleh dihapus. Benar, sudah keluar. Berarti triggernya jalan. Tetapi, Anda lihat. Ini keluar, oke. Ini juga keluar. Nah, kalau pesan yang bawah ini keluar, berarti apa? Berarti query delete ini, yang saya jalankan ini tidak berhenti. Setelah triggernya selesai menampilkan notifikasi, query delete-nya ini dijalankan lagi. Nah, berarti apa? Berarti trigger ini masih gagal. Kenapa? Ya karena ini query aslinya masih jalan. Harusnya delete-nya tidak boleh jalan. Nah, sekarang bagaimana menghentikan query-nya di dalam trigger? Nah, salah satu cara yang bisa saya sarankan adalah kita membuat error. Tuh, aneh ya. Biasanya error itu dari kesalahan yang mungkin typo, mungkin kita salah nyebut variabel, seperti itu. Tapi di sini kita membuat errornya. Nah, kita bisa membuat error. Caranya seperti ini. Saya kenalkan perintah rise application error. Nah, kita membuat sebuah error. Rise application error ini sendiri ya memiliki dua buah nilai. Kita harus memasukkan dua buah nilai. Pertama adalah kode dari errornya. Anda bisa membaca dokumentasi ya terkait bagaimana menggunakan REST application error. Sementara saya kasih 20.010 seperti ini. Sementara saya kasih 20.010. Nah, lalu pesannya adalah program studi dengan nama. Nah, saya kasih ini ya, nama ya. Dengan nama, oh ya, di sini harusnya. Old titik nama prodi
ya, masih memiliki data mahasiswa. Nah, seperti ini. Data yang mau kita hapus masih memiliki data mahasiswa, makanya harus dihentikan. Saya coba sekarang, berhasil enggak query trigger saya ini? Trigger created, sekarang kita uji lagi. Saya jalankan perintah yang sama ini. Saya jalankan. Nah, Anda lihat sekarang. Kalau tadi di awal, sebelumnya data tidak boleh dihapus, keluar. Tapi integrity concern-nya juga keluar. Nah, sedangkan di sini, oh maaf, ini saya minta maaf dulu. Ini error benar, tapi bukan error gara-gara REST application errornya berjalan. Enggak, saya salah memasukkan nilainya. Ini ya, Anda lihat ya, 20.010 is out of range. Saya kelebihan. Untuk mengisi ini, kodenya ini ada jangkauannya, tidak boleh kelebihan. Saya kelebihan, saya kurangi 1 nolnya, seperti ini. Saya jalankan ulang. Oke, bentar. Jadi agak malu. Oke, ya maaf, itu miss-nya di saya. Oke, saya rubah kodenya ya, sekarang saya jalankan ulang ini, delete-nya ini. Nah, ini sudah benar. Kenapa sudah benar? Anda lihat pesan error ini. Program studi dengan nama SI Desain Komunikasi dan Visual masih memiliki data mahasiswa. Ini adalah pesan error yang kita buat. Nah, ini pesan error ini yang muncul. Nah, berarti apa? Seperti yang Anda lihat, tidak ada pesan integrity constraint ini. Mana ya? Ini, tidak ada pesan integrity constraint, violated ini tidak ada. Berarti apa? Kita sudah berhasil menghentikan query delete-nya. Query delete yang ini sudah berhasil kita hentikan lewat trigger-nya. Seperti itu. Menghentikannya pakai apa? Menggunakan REST application error. Nah, ini berguna ya. REST application error dikombinasikan dengan trigger ini berguna ketika apa? Ketika DML Anda berkaitan dengan data lain. Ketika DML Anda harus diperiksa dulu. Oh, ternyata ada kondisi yang tidak terpenuhi. Kalau ada kondisi yang tidak terpenuhi, hentikan query-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah dua contoh untuk penggunaan objek old dan new. Sekaligus saya juga menunjukkan kepada Anda tentang REST application error. Nah, jadi Anda sudah melihat ya, ada objek old dan new. Objek old untuk menampung data lama yang terpengaruh oleh query DML Anda. Objek new untuk menampung data baru yang terpengaruh oleh query DML Anda. Nah, objek new dan old ini sendiri hanya bisa diakses di dalamnya trigger. Di luar trigger tidak akan bisa. Nah, lalu objek old dan new ini sendiri ya, seperti jenisnya adalah sebuah pseudo record, maka dia memiliki kolom-kolom. Ya, karena record ini adalah sebuah baris, mewakili sebuah baris data, maka dia bisa memiliki kolom-kolom. Kolomnya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan tabel yang kita sebutkan pada on ini. On program studi, maka new dan old akan memiliki kolom-kolom program studi. On dosen, maka new dan old akan memiliki kolom-kolom dari tabel dosen. Terakhir, saya menunjukkan kepada Anda REST application error. REST application error ini sendiri adalah sebuah function, ya, sebuah fungsi. Untuk apa? Untuk mengeluarkan error, untuk membuat sebuah error seperti ini. Sangat berguna jika Anda perlu menghentikan program Anda, ya, jika Anda perlu menghentikan program Anda, atau jika Anda ingin membuat pesan error yang lebih bisa dipahami oleh orang awam. Ya, kalau seperti ini, integrity concern seperti ini, kalau Anda tidak ngerti database, Anda tidak akan ngerti maksudnya apa ini. Nah, kalau seperti ini kan jelas program studi masih memiliki data mahasiswa sehingga tidak bisa dihapus. Seperti itu.
Ya, new dan old adalah objek yang kita gunakan untuk membantu membaca data di dalamnya trigger. Membaca data apa? Data yang membuat triggernya berjalan. Nah, oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada video berikutnya.